Proses respirasi atau pernapasan dapat diartikan sebagai proses pengambilan gas oksigen atau O2 dari lingkungan dan pelepasan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dari dalam tubuh suatu makhluk hidup. Alat pernapasan pada amfibi terdiri dari insang, rongga mulut, paru-paru, serta kulit. Pada tahap awal, berudu bernapas menggunakan insang luar, yang terdiri dari 3 pasang insang yang terletak pada bagian belakang kepala berudu. Proses pernapasan berudu menggunakan insang luar dilakukan dengan cara menggetarkan insang-insang tersebut. Dengan demikian, akan selalu terjadi pergantian air. Maka, oksigen-oksigen terlarut dalam air dapat berdifusi ke dalam pembuluh-pembuluh kapiler darah. Katak juga melakukan pernapasan dengan kulit. Hal ini karena kulit pada katak tipis, selalu lembab, dan banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Pernapasan menggunakan kulit ini berlangsung efektif baik di daratan maupun di dalam air. Pernapasan bukal memanfaatkan rongga bukal yang terdapat dalam bagian rongga mulut. Bagian ini memiliki lapisan mukosa yang juga terdapat kapiler darah yang memudahkan oksigen masuk ke dalam darah. Katak menggerakkan lantai mulutnya secara ritmik. Mulut selalu dalam keadaan tertutup, sedangkan glotis dapat terbuka atau tertutup. Ketika rongga bukal turun, maka udara akan masuk melalui lubang hidung dan masuk ke rongga bukal sehingga udara akan berdifusi. Ketika rongga bukal terangkat, maka udara yang mengandung karbon dioksida akan keluar melalui jalur yang sama pula. Katak juga bernapas menggunakan paru-paru. Walaupun paru-paru pada katak belum sebaik mamalia, paru-paru katak berupa sepasang kantung tipis yang elastis, sehingga udara pernapasan dapat berdifusi dan dinding paru-paru banyak dikelilingi kapiler darah dan juga lipatan. Akibat lipatan-lipatan tersebut, permukaan paru-paru menjadi lebih luas. Hal ini akan mengoptimalkan pengikatan oksigen yang dilakukan oleh pembuluh darah yang banyak terdapat di permukaan dinding paru-paru. Yang pertama adalah rongga mulut atau capum oris, dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Gigi amfibi berbentuk V dengan perkembangan yang tidak sempurna. Lidah katak berbentuk menggulung, digunakan untuk menangkap mangsa. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah dari capum oris, makanan menuju esofagus yang berupa saluran pendek. Esofagus akan menghasilkan sekresi alkalis dan mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus, berfungsi sebagai gudang makanan, berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus.
Yang keempat yaitu usus atau intestinum. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus terjadi penyerapan makanan oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Makanan masuk ke dalam intestinum melalui ventriculus dengan klep pylorus. Selanjutnya ada usus besar. Dalam usus besar hanya terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Bahan makanan yang merupakan sisa dalam intestinum major akan menjadi feses. Usus besar berakhir pada rektum dan akan menuju kloaka. Yang terakhir yaitu kloaka, merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri dari hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Hati berfungsi untuk menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan, dan berfungsi juga untuk mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan, berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum.